Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengucapkan syukurnya kepadanya karena kita masih diberikan kenikmatan baik jasmani maupun rohani. Juga kita banyak-banyak bersyukur karena kita hari ini Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita sehingga kita masih dapat bertemu dengan tahun baru ini. Di dalam tahun baru ini kita harus terus berusaha untuk memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus terus-menerus berusaha untuk mengingatkan nilai ketakwaan dan pengabdian kita kepadanya. Jika pada tahun-tahun yang lalu kita masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil, maka kita usahakan agar pada tahun yang baru ini kita hilangkan kesalahan-kesalahan dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Tak lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak-banyak berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita pendiri saya ini ingin menyampaikan khutbah singkat pada hari ini. Khutbah saya yaitu judulnya bercerita tentang kematian. Kita tengok dulu kecelakaan tunggal yang terjadi di Tol Jombang, Mojokerto menyebabkan ia dan suaminya meninggal di tempat di Jawa. Kita tengok dulu artis yang lagi-lagi viral yang itu sekarang, yaitu namanya Vanessa Angel. Vanessa Angel dan suaminya memang tidak terduga beberapa jam sebelum kecelakaan, bahkan mereka masih aktif mengunggah di Insta Story dan video singkat yang menulis ada yang bisa tebak apakah mau kemana mereka. Mungkin saja tebakan banyak orang dia akan pergi menuju ke suatu tempat, tapi nyatanya seperti bertanda bahwa itu adalah kepergiannya menuju gerbang akhirat. Kemarin tugas Vanessa Angel dan suaminya telah selesai di dunia. Keduanya akan melanjutkan perjalanan ke alam barzah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulakhikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu,
apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat ke-8. Kronologi kecelakaan menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini jelas dan nyata tertulis di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa kematian. Ini jelas tertulis di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Ajal atau kematian merupakan hal yang pasti datang. Tak pandang siapa, kapan, di mana, dan bagaimanapun kondisinya. Ketika ajal menjemput, tak ada satupun yang akan bisa menghindari darinya. Kita sebagai manusia yang saat ini masih bisa merasakan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah. Sudah siapakah kita dipanggil menghadapnya? Oleh karena itu, kita sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya diwajibkan untuk selalu bersiap-siap untuk menyongsong hari perpisahan dengan alam dunia ini. Karena semua manusia di bumi ini tidak ada yang tahu persis kapan dan mana kita akan mengalami perpisahan dengan alam dunia ini. Jika sudah tiba waktunya kita harus menghadap Allah, maka kita tidak dapat menundanya lagi ataupun mendahulukannya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta menunda atau mempercepat sesaat pun. Rasulullah SAW pun bersabda, sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya. Dan tidaklah seorang mengingatkan dalam keluasan hidup, melainkan akan mempersempitnya. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu apa saja bekal yang bisa kita persiapkan menuju kematian? Tentunya ada banyak, tapi di antara persiapan yang banyak itu setidaknya ada 3 hal yang akan dibahas dalam kesempatan Jumat hari ini. 1. Lakukan amal soleh sebaik mungkin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal ana basyarum mislukum yuhu ilayya anama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rahihad. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutu dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10, ayat 110. Seperti apakah amal yang terbaik itu? Salah satunya indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wa inna khairal amali adwamuhu wa inna khalla. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin seperti diikup dari laman kemenak. Juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin. Baik dalam interaksi kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Siapkanlah amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak soleh dan soleha. Menjadi anak yang soleh dapat mendoakan kita kelak di akhirat nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali ada 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan
anak-anak soleh dan soleha yang bisa mendoakan kepada orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 2. Menjauhi perbuatan tercela dan segera bertobat. Namanya manusia pasti tidak pernah luput dari namanya dosa. Mungkin semasa hidup jika pernah melakukan dosa dan perbuatan buruk, jangan sampai kita berlarut-larut mengerjakannya. Segeralah bertobat. Apabila dosa dilakukan berubah meninggalkan ibadah fardu, maka wajib untuk mengqadanya. Sedangkan bila berhubungan dengan hak orang lain, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya atau meminta kerelaannya. Bila pemiliknya sudah wafat, dilakukan kepada ahli warisnya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah yaitu apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Artinya, para siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat lainnya, baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Maka beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat siang ini. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula anna Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faba ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala alihi Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azikum
yarzuqkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis salat.